Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, jenazah Pratu Afrio Setiawan, salah satu anggota TNI yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi TNI Kadaluarsa di Garut, tiba di rumah duka di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Isak tangis pun tak dapat dibendung oleh keluarga. Tangisan ini tidak dapat dibendung saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lulus sebagai anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil gudang pusat amunisi 111 Puspalat. Keluarga Pratu Afrio sangat terpukul saat mengetahui sosok yang menjadi kebanggaan keluarga ini menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai di Garut, Jawa Barat. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru DP setengah 7 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Usai keluarga melakukan prosesi ibadah, jenazah Pratu Afrio akan dimakamkan di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, usai kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, Komisi 1 DPR RI akan memanggil sejumlah petinggi TNI. Pasca insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran TNI. Meski belum memberikan tanggal pasti dari pemanggilan tersebut, Utut menjelaskan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air dan peristiwa terakhir di Garut yang paling banyak memakan korban jiwa. Ia menyebut Panglima TNI wajib bertanggung jawab dan kedepannya harus ada perbaikan. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini nih harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya. Nggak bisa. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk hidup sehat. Menkes tak segan-segan mengingatkan pria obesitas berumur pendek. Ratusan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menjadi sorotan. Kali ini Menkes menyebut pria yang ukuran celana jeans 33 hingga 34 akan cepat meninggal dunia lantaran diduga mengalami masalah obesitas. Menkes pun menyoroti akan bahaya penyakit diabetes dan darah tinggi. Menkes juga menjelaskan bahwa rata-rata usia hidup orang Indonesia mencapai 74 tahun, namun usia sehat hanya mencapai 62 tahun. Ia bahkan menyebut usia hidup Gubernur DKI Pramono Anung tersisa 12 tahun lagi, sedangkan dirinya 13 tahun. Jadi Bapak ini laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33 itu ukurannya berapa celana jeans? 34. 33 udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukannya body shaming, tapi memang harusnya begitu. Nggak boleh darah tinggi. Kalau darah tinggi jangan so aksi. 120-80 itu tekanan darah. Kalau tinggi gampang ke puskesmas cek dikasih obat gratis. Nggak boleh gulanya tinggi. Nggak boleh di atas 200. Kalau di atas 200 puskesmas dikasih obat gratis. Tapi jangan didiemin. Kalau darah tinggi gula didiemin, kena ginjal, kena stroke, kena jantung, wafatnya cepat 60 tahun menghadap.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ada yang mendoakan, ada ingin Bapak jadi Ketua PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana Pak? Ya bagus, saya kira ini kan era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai itu. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Pemirsa, selanjutnya Ainus Siang akan dibawakan oleh Sabrina Hasila. Selamat siang Sabrina, ada informasi menarik apa lagi nanti di Ainus Siang? Di Ainus Siang selengkapnya akan ada informasi mengenai sejumlah guru di Desa Limbur Merangin Jambi bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah dengan bergelantungan melewati jembatan nyaris putus. Informasi selengkapnya usai jeda.